Selama hampir satu abad, ini menjadi salah satu mitos terbesar tentang potensi intelektual. Dengan semua orang mulai dari Albert Einstein hingga psikolog William James mengutip gagasan bahwa kita hanya pernah menggunakan 10% dari otak kita atau neuromyth. Hal itu pertama kali berasal dari iklan swadaya yang diterbitkan pada tahun 1920-an yang mengatakan tidak ada batasan untuk apa yang dapat dicapai oleh otak manusia. Ilmuwan dan psikolog memberitahu kita bahwa kita hanya menggunakan sekitar 10% dari kekuatan otak kita. Hollywood bahkan mempertimbangkan topik tersebut dengan film blockbuster Scarlett Johansson yang berjudul Lucy. Sepenuhnya didasarkan pada premis bahwa manusia hanya menggunakan 1/10 dari kemampuan otak mereka. Morgan Freeman yang berperan sebagai ahli syaraf dalam film tersebut mengatakan, diperkirakan sebagian besar manusia hanya menggunakan 10% dari kapasitas otak mereka. Bayangkan saja jika kita bisa mengakses 100%. Jadi sebelum kalian mulai membayangkan potensi manusia super kalian, seberapa besar kekuatan otak kalian yang sebenarnya kalian gunakan. Sama seperti Scarlett Johansson di dalam film Lucy, kalian kini menggunakan 100% otak kalian loh. Tapi sayangnya, kalian mungkin tidak akan mendapatkan kemampuan berjalan luar angkasa seperti Lucy. Ahli syaraf Barry Gordon berbicara dengan Scientific Amerika dan menjelaskan, kami menggunakan hampir setiap bagian otak dan sebagian besar otak aktif hampir sepanjang waktu. Mari kita jelaskan. Oke, jadi begini. Otak mewakili 3% dari berat tubuh dan menggunakan 20% energi dari tubuh kita. Otak kita terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, otak besar, yang merupakan bagian terbesar dari otak dan bertanggung jawab atas fungsi kognitif yang paling tinggi. Yang kedua adalah otak kecil yang menjaga fungsi motorik kita. Dan yang terakhir, batang otak. Dia mengatur fungsi-fungsi yang tidak disengaja. Namun, jutaan neuron yang berkomunikasi satu sama lain mengambil paling banyak kekuatan otak. Hal yang lebih luar biasanya lagi tentang otak manusia adalah bahwa orang yang pernah mengalami cedera otak atau bagian otaknya diangkat, mereka masih dapat menemukan cara untuk melakukan tugas sehari-harinya. Fenomena itu disebut oleh para ilmuwan sebagai neuroplastisitas. Neuroplastisitas mengacu pada kemampuan otak untuk membentuk sel-sel otak baru. Dan itu berarti bahwa pasien cedera otak dapat mempelajari kembali tugas-tugas dasar dengan bantuan rehabilitasi. Kabar buruknya adalah kemampuan otak untuk membaca pikiran, tidak merasakan sakit, dan menghafal tumpukan informasi secara instan bukanlah sesuatu yang dapat kalian buka dengan pil ajaib dalam waktu dekat. Namun, kabar baiknya adalah 90% otak kalian tidak dibiarkan diam dan tidak memberikan kontribusi apa-apa bagi kecerdasan kalian secara keseluruhan. Atau bisa saya sebut bahwa selama ini kita memang seperti Lucy yang sudah menggunakan kemampuan otak kita 100%. Jadi, jika kalian ingin mengasah otak, berlatih sedemikian rupa, maka tentu saja hal yang dilakukan si Lucy itu juga bisa kalian lakukan. Siapa yang tahu? Oke, karena jika kita membahas itu saja, maka durasi videonya akan menjadi sangat singkat. Maka dari itu, saya memberikan bonus sebuah pembahasan yang tentunya masih bersangkutan dengan otak manusia. Oke, di sini saya akan menambahkan tentang fakta-fakta menarik otak manusia. Yang pertama, ada 2.500 GB ruang penyimpanan dalam otak kalian. Padahal iPhone yang paling canggih saat ini saja kemungkinan hanya sekitar 256 GB. Yang kedua, jika pembuluh darah di otak dibentangkan dari ujung ke ujung, panjangnya sama dengan setengah jarak dari bumi ke bulan, atau sekitar 193.000 km. Nggak percaya? Coba aja. Yang ketiga, kita tidak dapat berkonsentrasi pada satu hal lebih dari rata-rata 20 menit.
Jadi kalau kalian sedang ada pertemuan, terutama online ya kalau sekarang, jika sudah lebih dari 20 menit, maka kalian akan mulai menggeliat-geliat atau bermain alat tulis. Itu tandanya apa? Itu tandanya konsentrasi kita sudah menurun. Yang keempat, satu penelitian pada beberapa mahasiswa di New York menunjukkan bahwa mereka yang makan siang tanpa perasa buatan atau micin atau pengawet makanan dan pewarna makanan, hasil tes IQ-nya 14% lebih baik daripada mahasiswa yang makan siang dengan zat adiktif ini. Oke, kita ke fakta berikutnya. Yang kelima, kecepatan informasi paling lambat yang melewati otak kalian kira-kira adalah 418 km per jam dalam waktu 1 detik. Hal itu sangat luar biasa karena setara atau bahkan lebih hebat daripada Bugatti Chiron yang melesat hingga 400 km per jam dalam waktu 32,6 detik. Yang keenam, ada 100 miliar syaraf pada otak manusia. Jumlah ini mungkin setara dengan jumlah bintang di galaksi Bima Sakti. Yang ketujuh, menurut sebuah studi yang diterbitkan di jurnal kedokteran The New England, orang yang berpartisipasi dalam aktivitas pelatihan otak, 63% kecil kemungkinannya akan mengidap demensia atau penurunan daya ingat. Fakta berikutnya, otak manusia akan tumbuh 3 kali ukurannya dalam 3 tahun pertama kehidupan. Pertumbuhan ini terus berlangsung sampai ia berusia 18 tahun. Yang kesembilan, otak manusia juga digunakan saat tidur. Otak selalu aktif sepanjang waktu. Yang ke-10, setiap kali jantung kalian berdetak, pembuluh darah utama bisa mengangkut 20-25% darah kalian ke otak. Fakta berikutnya, bedah otak dapat dilakukan saat pasien siuman tanpa rasa sakit atau tidak nyaman. Itu karena otak kita tidak memiliki reseptor rasa sakit dan tidak akan merasakan rasa sakit. Berikutnya, rata-rata berat otak orang dewasa adalah 1,3 kg dan memiliki tekstur seperti jeli yang keras. Nomor 13, ukuran tidak menentukan otak. Tidak ada bukti bahwa otak yang lebih besar itu lebih pintar daripada orang yang otaknya lebih kecil. Nomor 14, otak kalian memiliki kemampuan untuk memakan dirinya sendiri jika kurang energi. Untuk mengusir rasa lapar, sel otak bisa memakan sel otak lain. Ada sebuah penelitian yang mengungkapkan suatu temuan yang mengejutkan. Ketika seseorang tidak tidur nyenyak dengan durasi yang cukup, atau bahkan tidak tidur sama sekali, otak akan mulai memakan dirinya sendiri karena mulai kehabisan energi. Fakta berikutnya, otak wanita lebih lama mengambil keputusan daripada otak pria. Tapi, otak wanita lebih kritis dalam berpikir daripada otak pria. Nomor 16, terlalu sering terbang bisa mengakibatkan sakit kepala. Ya, sebuah penelitian mengungkapkan bahwa hampir 6% dari orang yang merasakan sakit kepala dipengaruhi oleh terbang. Nomor 17, setiap orang bermimpi setiap malam dan rata-rata mimpi 4-7 mimpi per malam. Namun, kalian pasti lupa 90% dari mimpi kalian. Saat kalian terbangun selama 5 menit, kalian akan lupa separuh dari mimpi kalian. Sementara dalam 10 menit, kalian sudah melupakan 90% dari mimpi kalian. Otak kalian menghasilkan 12-25 watts listrik. Tenaga itu cukup untuk menyalakan bohlam lampu LED berwatt rendah. Nomor 19, otak manusia terus berkembang sampai di usia 40-an. Otak adalah salah satu organ dalam manusia yang mengalami perkembangan dalam waktu yang sangat panjang. Nomor 20, selama kehamilan, otak wanita menyusut dan butuh 6 bulan sampai otaknya kembali ke ukuran normal. Nah, itu tadi adalah 20 fakta menarik tentang otak kita. Oke, sebagai bonus, coba kalian lihat gambar ini. Tampak relatif bukan? Kecuali untuk garis-garis aneh itu kan? Nah, kalian bisa pause dan lihat gambar tersebut dari dekat.
Sudah? Jika kalian bingung atau masih belum menemukan jawabannya, sini saya tunjukkan. Jadi gambar itu sesungguhnya berwarna hitam putih. Tetapi garis berwarna itulah yang membuat otak kita berpikir bahwa gambar tersebut adalah gambar yang penuh warna. Nah, setelah kalian mengetahui fakta itu, silakan membuktikan dengan men-screenshot gambar itu tadi dan di zoom aja. Oke guys, lagi-lagi sekian dulu video saya untuk kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya saya lebih semangat dalam membangun sebuah video tentang fakta-fakta menarik yang ada di dunia ini. Sekali lagi saya ucapkan, goodbye.